Bab 887. Burung pipit emas. Bahkan, jika hanya dilihat oleh ratusan monster yang sudah berada dalam fase kesempurnaan, maka itu saja sudah akan membuat orang merasa panik, apalagi jika monster itu yang menyerangnya. Hal ini pun membuat Julio dan Mason yang ada di sana juga merasa takut, lalu mereka segera melarikan diri. Namun cahaya emas itu tampak sangat tenang menghadapi para monster itu. Ketika binatang buas itu mengaum, dia juga berdenyit seolah sedang memarahinya. Dia menginjak kepala Erik, kemudian cahaya emas itu bergetar beberapa kali. Lalu dalam sekejap, dia memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata, kemudian dia menampakkan wujudnya. Dia adalah burung pipit yang berbulu emas. Setiap helaian bulunya terhentang, memancarkan kilauan emas. Itu tampak begitu indah. Saat dia menunjukkan wujud aslinya itu, terdapat ribuan cahaya keemasan yang terpancar keluar dari tubuhnya. Dia seperti matahari kedua yang muncul di lembah. Para monster-monster itu pun terlena. Seluruh mereka bermandikan cahaya keemasan. Mereka dapat merasakan getaran dalam jiwa mereka. Geluduk. Kembali terasa ada getaran hebat lagi, terdapat kepulan asap yang tersebar di udara. Para monster-monster yang ada di sana sungguh merasa takut. Tanpa disangka, mereka membungkuk, bersujud di tanah satu persatu, menunjukkan bahwa mereka tunduk padanya. Beruang yang berada paling dekat dengan burung pipit itu pun tampak penuh dengan keringat dingin, tidak berani bergerak saat berbaring di tanah. Hingga sampai semua monster terdiam, dengan kedua matanya yang gelap, burung pipit emas itu melirik sekelilingnya, kemudian memanggil beruang itu. Banyak di antara para monster itu dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa monster, tidak terkecuali juga dengan beruang itu. Setelah mendengarkan perintah burung pipit itu, beruang itu tertegun, tetapi kemudian dia segera mengangguk, lalu dengan tubuh canggungnya dia berlari dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat kemudian, beruang itu kembali dengan menggenggam beberapa helai roh rumput di tangannya. Dia pun berlutut di depan burung pipit itu. Burung pipit emas itu bersiul dengan tidak senang selama beberapa kali, menunjukkan kekesalannya seolah-olah beruang itu telah bergerak dengan lambat. Namun dia tetap membuka mulutnya, kemudian menelan semua roh rumput itu. Setelah melihat ke sekelilingnya, dia berceloteh. Lalu para monster itu segera meresponinya dengan pergi berlarian. Tidak lama kemudian, lahan terbuka itu dipenuhi dengan berbagai macam tanaman obat-obatan dan roh rumput. Erik pun seolah tampak seperti sedang berada di dalam lautan obat mujarab. Berbagai jenis roh rumput itu memancarkan reiki yang begitu lebat, seolah akan berubah menjadi zat nyata. Burung pipit itu membuka mulutnya begitu lebar. Terdapat banyak rumput roh yang terbang masuk ke dalam mulutnya. Namun, dia hanya menelan sebagian rerumputan yang ada depannya, separuhnya lagi diletakkan di sekitar tubuh Erik. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga burung pipit itu merasa kenyang. Dia pun bersendawa, lalu wujudnya berubah menjadi cahaya emas, kemudian dia kembali masuk ke dalam benak Erik. Monster yang lainnya berdiri dengan tercengang, tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tetap tinggal. Tetapi yang pasti makhluk kecil itu tidak menjelaskan apapun sebelum dia menghilang. Sehingga setelah beberapa bulan berikutnya, para monster kelas tinggi itu berdiri di tempat yang sama. Mereka sama sekali tidak berani bergerak, seperti akar yang tertancap di tanah. Namun sampai saat ini, tidak diketahui apakah retakan pergerakan langit di dalam tubuh Erik itu akan melemahkan kekuatannya, atau apakah dia telah cukup menyerap reiki dari obat mujarab itu. Pada saat ini Erik perlahan-lahan tersadar kembali. Di mana ini? Erik yang telah membuka matanya lebar-lebar, menatap ke atas langit. Pada saat ini, rumput roh yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya itu sungguh menyilaukan, sehingga dia tidak berhenti mengedipkan matanya.
Bukankah aku telah dibawa pergi oleh monster itu? Mengapa aku bisa tergeletak dengan roh rumput ini? Setelah mendengus, dia dapat merasakan bahwa badannya terasa begitu nyeri, namun kali ini dia sudah memiliki sedikit kekuatan. Erik memaksakan dirinya bangkit untuk duduk. Dengan suara gemerisik, roh rumput itu bertebaran, membiarkan Erik melihat pemandangan di luar. Alhasil Erik pun dibuar terpana melihat monster yang ada di sekitarnya. Mereka pun juga tercengang. Sial. Melihat ratusan monster di sekitarnya menatap dirinya dengan mata besar, punggung Erik terasa mati rasa, jantungnya berdegup kencang, dia tidak dapat menahan dirinya, tetapi mengeluarkan kata-kata kasar. Tadi terdapat ratusan helai roh rumput, lalu saat ini ada ratusan monster dengan tingkat tinggi. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Monster-monster menatapnya dengan tidak mengerti, kemana perginya burung pipit itu. Mengapa manusia aneh ini dapat hidup kembali? Kemana perginya kaisar monster itu? Mereka sungguh tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka tidak berani bergerak. Erik pun juga tidak berani berbuat apa-apa. Dahinya mengeluarkan keringat dingin. Sebenarnya apa yang telah terjadi ketika aku belum sadar? Erik merasa bahwa dirinya akan hampir gila sekarang. Dengan jumlah kultivasi yang tidak cukup, jika dia bergerak dengan gegabah, maka dia akan segera terbunuh oleh ratusan monster itu. Saat dirinya belum sadar, monster itu tidak bertindak agresif. Terlebih lagi dengan efek bubuk obat, monster itu hanya akan memperlakukannya layaknya makanan. Mereka tidak akan menyerangnya dengan ganas. Lagi pula, tidak ada makhluk yang akan menyerang makanan dengan gila-gilaan. Tetapi saat ini, setelah dia terbangun, situasinya benar-benar berbeda. Manusia adalah musuh yang paling dibenci oleh kebanyakan monster. Saat ini Erik berdiri di antara ratusan monster, jika dia melakukan tindakan yang membuat mereka bertanya-tanya, maka hanya dengan beberapa serangan, tubuhnya akan segera hancur. Iblis Fu, apa yang terjadi saat aku tidak sadar? Erik dengan terburu-buru bertanya. Sulit untuk menjelaskannya, itu sungguh rumit. Suara Iblis Fu terdengar aneh. Sebagai satu-satunya saksi dari apa yang telah terjadi, Iblis Fu pun menjelaskannya. Cahaya emas itu berubah wujud menjadi seekor burung pipit. Begitu dia membuat peringatan, para monster itu segera berlutut di tanah. Usai mendengarnya, Erik menghirup udara dingin. Walaupun dia tahu dari pria di sekte Wendao, bahwa dirinya secara tidak sengaja mendapatkan keturunan kaisar monster itu, tapi dapat diakui bahwa cahaya kecil itu memang sungguh kuat. Erik dapat merasakan kepalanya terasa sakit, dia sangatlah kecil, namun dia sungguh kuat. Sehingga sepertinya dia bukanlah ras kaisar monster yang biasa. Sampai Erik meninggalkan sekte Wendao, apakah tetuanya akan membunuhnya dalam sekejap? Jika ya, maka dia akan mendapat masalah. Menurutmu jika aku pergi sekarang, apakah monster-monster ini akan menyerangku? Erik bertanya. Apakah lebih baik jika kita membangunkan burung itu? Dengan begitu kita dapat berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang salah. Iblis Fu berkata. Erik memikirkannya, namun dia tidak berani untuk bertindak gegabah. Sehingga dia segera mengeluarkan burung pipit yang sedang tidur itu dari dalam benaknya. Dia telah tinggal di dalam benak Erik ini sejak lama. Sudah waktunya bagi dia untuk keluar membantunya. Menyaksikan Erik yang secara langsung meraih kaki burung pipit itu, dapat terdengar ada keributan di antara monster itu. Mereka menatap Erik dengan tidak percaya. Burung pipit itu memiliki keturunan kaisar monster, ras tertinggi dari keluarga monster. Mengapa manusia aneh ini dapat dengan seenaknya menariknya? Sebenarnya siapa pria ini? Dia sungguh bernyali besar. Tampaknya mereka takut padamu. Iblis Fu berkata, jika ada orang yang berhasil menangkap keturunan kaisar monster seperti ini, maka yang lainnya akan takut pada dia. Erik menelan ludahnya,
mengguncang tubuh burung yang ada di tangannya. Karena begitu kekenyangan burung kecil itu tidur sangat nyenyak seolah dia telah tiada. Begitu melihat Erik yang melangkah mundur, kembali terdengar ada keributan pada para monster itu. Akting. Erik dengan tenang memegang burung itu di pelukannya, lalu berjalan keluar selangkah demi selangkah. Walaupun merasa ragu sejenak, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk membawa semua roh rumput yang ada di sampingnya ke tempat penyimpanan. Setelah itu, Erik mengambil langkah maju, para monster itu pun melangkah mundur sampai dia keluar dari lembah. Ketika Erik melihat para monster berada di posisi yang sama, dia tidak ragu-ragu untuk terbang, segera menghilang dari pegunungan itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.